وعلى آله وأصحابه وذريته على ما به شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم عن المسلمين. ثم قال رضي الله عنه. Apa judulnya semalam? Pembatal sembahyang. Halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bab pada masalah pembatal sembahyang. Satu, pembatal sembahyang yaitu berkata-kata dengan sengaja. Nah, jadi sembahyang jangan berpandir. Ada orang ada paham berimaman sembahyang, banyak bertiga makmumnya. Ujian nang seikung tiga itu tikus lalu, jadinya tikus. Pandirnya, jahawan nang seikungnya, tadi pandir betal. Udah yang saya ini nang seikungnya kurang untung, aku kalau pandir sama bertiga. Betal bertiga sebanyak 5 jangan nggak betal. Nah, jadi jangan lupa. Yang kedua, berhadas kecil atau besar. Nah, jadi kalau hadas kecil atau besar maka jadi pembatal sembahyang. Apa aja semalam hadas kecil, ingatlah makantut, nah ya kalau bakami, nah itu termasuk hadas kecil. Hadas besar mah, nah, hadas besar itu bahira. Hadas besar. Baru mandi wajib. Nah, harus besar tak? Baru mandi wajib itu harus besar. Nah, yang ketiga, membiarkan terbuka aurat. Terbuka aurat itu syaratnya syaratnya muka belakang kiri kanan. Nah, misalnya aja pakai baju nih. Nah, pakai baju bergamis, kimanya sampai ke bawah. Tapi kada berlapisan. Nah, kalau ada berlapisan itu berarti bertelanjang di dalam tabu. Kaki mana di sini nah, di bawah pusatnya nah. Nah, bejingok si suara longor bejingok itu. Nah, batal karena terlihatnya mulai muka. Nah, berluku misalnya karena dilapih di paha pulang kanannya berlubang tapingnya kalau lebisan pas rahatan ini sujud hingga tidak terlihat kawan sebelah kanan kelihatan warna kulit batal karena kelihatan aurat. Nah kalian di atas di bawah ini meluting. Nah ada kawan sebanyak bergamis di atas, Allahu Akbar aja. Sekarang kawan yang di bawah ini makin dimakan. Nah, mengintip akan aja kawan.
Nah, burut sekalinya kawan dia. Namanya dipakan ada berlebihan kelihatan aurat. Nah, paha kelihatan, ya Allah. Kulit kelihatan, batal lah kira-kira. Ada batal. Karena atas dan bawah. Jadi yang batal tuh muka, belakang, kiri, kanan. Kalau yang melihat aurat kita dari arah muka, belakang, kiri, kanan, kelihatan aurat dari arah itu batal. Nah beda kalau dari bawah, beda ada berlebihan. Menti kawan diburutin, nah ya, menti makan biru ya kawan, hijau ya kawan. Nah itu kan batal. Nah atau kawan sembahyang di bawah, nah di bawah di sembahyang bagamis, benar gamisnya kelihatan nih di bulu sampai ke bawah kelihatan. Nah ini kalau mengintipkan mulai atas, nah jadi kelihatan ini ada di lubang ini kelihatan, tapi ke atas batal sembahyang lah. Kada batal. Jadi atas dan bawah kada batal. Nah ada kelihatannya itu. Beda kalau yang arahnya muka, belakang, kiri, kanan kelihatannya batal. Nah yang atas bawah kada batal. Kelihatan tak. Bagaimana ini kawan di loteng sembahyang apa tuh ya kelihatan dia di dalam baju. Nah masuk batal ya kelihatan aurat dah. Atas bawah tidak. Nah yang keempat membelakangi kiblat. Nah, jadi membelakangi kiblat batal. Bahkan kita yang salam itu namanya. Nih ingatin ya. Assalamualaikum warahmatullah. Dada itu jangan ta'alik pada arah kiblat. Jangan assalamualaikum warahmatullah batal. Assalamualaikum warahmatullah. Karena kiblat sembahyang adalah Ka'bah. Kiblat doa lah langit. Makanya tangan kita tuh dihadapkan ke langit. Biar kada hadap kiblat, biasanya imam itu kan begitu, lalu paling biar kada hadap kiblat tapi tangannya ke arah langit. Nah, ke arah langit. Kiblatul qalbi Allah. Kiblatnya hati adalah Allah. Nah, jadi kiblat sembahyang adalah Ka'bah, kiblat doa adalah langit, kiblat hati adalah Allah. Nah, ada habib yang berdoa itu tangannya kayak ini. Ada yang melihat ke atas langit. Itu merupakan kiblat daripada doa. Jadi boleh aja. Nah, jadi jangan berdoa tuh kan. Karena boleh. Apa gitu? Itu kayak kabul doa. Nah, bila boleh menyambut. Nah, jangan. Nah, kecuali orang itu kecelakaan. Desa karas pernah itu orang lah kecelakaan gini. Ini kecelakaan, dari itu tulang bulu, dua tulang belakang ini jadi karas. Jadi karas itu lalunya ada kawannya, apa-apa. Bila jadi kiau kawan, ya, aja. Nah, model kayak itu, ada tentang orang kita lah soalnya. Nah, aja. Lalu, salam, jangan ketawa. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kan apa? Darurat. Karena ini darurat. Nah yang kelima makan dan minum. Nah ini kayak bagi saya kan sembahyang makan dan minum. Contoh makan. Contoh makan adalah kita waktu makan kesulitan duit, daging. Nah kesulitan daging di sini nah. Pas sembahyang tak ada takwid tuh. Hanya Allahu Akbar aja. Pas sembahyang sekalinya kuit kayak gini aja. Keluar itu dimakan batal ada? Batal karena makan. Apa lagi mau dia makan bulan? Makan bulan. Mau ke bulan ya tak banget ada satu banyak. Nah jadi inilah fungsi dari kantong ini. Jangan bilanya sudah kesulitan tuh. Ya, anu kasih jodoh kawan, beda. Orang kasih dimudahkan ke kantongnya. Nah itu. Minum apa contohnya? Air yang keluar dari atas tenggorokan, mengisap. Kalau keluar banyak, jangan ditakut. Sama dua minum. Tuh, baik udahkan. Sini. Barang udah saya berapa banyak karena ulang. Nah, ini makanya ada kantong sebelah kiri ini. Nah,
Jadi untuk makan tuh rasa kesulitan ya kalau tak takut. Nah, jadi mau nyano kalau makan kesulitan tadi. Jangan takut-takut. Kan berapa tahun dah sebagian mau makan rasa kesulitan. Nah, yang keenam, berdeheb-deheb atau tertawa terbahak-bahak. Nah, batal juga. Nah, berdeheb-deheb. Orang punya kawin. Nah, orangnya kawin. Rupanya suami ini seumur hidup ada suruh sembahyang. Disuruh bintuha sembahyang. Sembahyang tuh. Kemarin tidak sopan, bintuha bukan bisa jadi imam si Utuh. Allahu Akbar. Kali berdeh-deh. Saya ngamuk. Kayak jadi doa kenapa orang ngamuk? Ada bungkam ulun aja. Ada menyakit ulun ya. Padahal kita harus sembahyang lalu sebenarnya ada menyakit di sana. Iya itu dia Tuhan. Si Allah di pambu hari banyak kemahan daki dia pakai kamu santet kurang ya. Tuhan juga. Padahal bisa sembahyang. Ada di santet kurang. Nah, tertawa terbahak-bahak jangan juga. Tapi berdeheb yang ada hajat hukumnya malah wajib. Misal membaca Fatihah hukumnya wajib ke sunnah. Rukun apa itu? Rukun qauli, rukun perkataan. Wajib mengatakan, wajib membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Habis suara. Kalau bacaannya wajib, berarti wajib dibaca. Kada kau ingin membaca kecuali berdeheb, berarti berdehebnya wajib. Lalu berdeheb supaya kau membaca. Nah, beda. Ini kada ada angin, kada ada hujan, kada ada hajat berdeheb. Berdeheb udah batal aja. Nah, atau tertawa terbahak-bahak. Nah, dulu ada sahabat Nabi ngarannya Nuaiman. Nuaiman ini orangnya macal. Nah, macal orangnya. Jadi Nuaiman ini orangnya nakal, ketujuh mabuk, tapi disayangi oleh Rasulullah SAW. Ada orang buta, bergagap. Dimarahin Nuaiman. Bapak pian, anak bapak pian, artinya tunjukkan aku di mana misi. Nah, tunjukkan aku misi. Soalnya si Nuaiman ini dengan orang macal, dibawanya kain tadi sampai ke para orang yang sembahyang di dalam Masjid Nabawi. Dalam masjid dibawanya, nah kain dia menghira di sini aja. Ini WC aja. Orang kan protes lagi imamah, berhira kayak di situ. Nah, batal orang sembahyang beratan, nak mukulin Nuaiman. Nah, kita tertawa akan sembahyang, tertawa terbahak-bahak misalnya itu membatalkan. Nah, karena menambah bacaan di dalam sembahyang. Nambah ada maknanya. Yang ketujuh, merubah niat, bahkan bisa murtad. As-shalah kal iman, sembahyang itu nangkaya iman. Beri contoh, kalau muntung kita ini orang beriman Islam berucap kayaknya jakahnya Agnes Monica Tuhan dan dua aku murtad. Itu belum lagi Agnes Monica anak dulunya itu sudah murtad. Sembahyang itu juga Allahu Akbar. Sembahyang kan? Tak pasanya ada kan banyak. Sekalinya di hatinya ucap, amunnya hujan aku batal. Belum hujan ketika menyambat itu sudah batal karena merubah niat. Jadinya Allahu Akbar. Sampai mata tuh mengihi iwak kalau dia kucing. Kalau dia kucing, hujan lagi. Siap menyipapnya itu betis. Batal ada sembahyang itu. Karena niatnya itu kada sembahyang tapi menjaga iman. Jadi sembahyang itu makan dulu itu makan dulu kira lapar. Nah, berujung lapar kira karena si sembahyang lapar dan baru sekali itu digondrong kucing udah maha pas akhirnya. Nah, jadi kita makan dulu. Allahu Akbar ya. Nah, ya katanya itu
amunnya kucing memaraki ya bebatal nih sembahyang musibah kucing jadinya yang ucap belum ingin tentang kucing itu sudah batal karena merubah niat. Jadi iman itu jangan digaya-gayakan. Kita menjaga iman itu melewat perkataan dan tingkah laku dan hati kita. Contoh tingkah laku kayak ini lah, apa agama ikam wala dia atau dia mau pakai selebrasi Cristiano Ronaldo, wah aja main bola sekalinya dulu jotohannya lah, nah aja wah aja Ronaldo kan itu sudah murtad karena ia kadang menjaga perilakunya daripada menjaga iman. Keluar besar jadi hati-hati sama aku ucap tadi Agnes Monica hendak dua aku murtad belumnya hendak sudah murtad. Nah jadi dijaga untuk perilaku, jangan menggaya-gayakan perkara keimanan, jangan dianggap enteng. Nah kalau yang ke-8 murtad, nanya banget murtad itu contoh dalam sembahyang dia Allahu Akbar mendustakan dua sembahyang, artinya di dalam hatinya berkeyakinan bahwa sembahyang ini kada wajib tapi yang gawe ini ketika itu dua batal dan murtad karena meyakini sembahyang itu kada wajib. Bila meyakini sembahyang fardu itu kada wajib berarti kada percaya dua Quran dan kada percaya lawan hadis. Orang yang kada percaya dua Quran dua hadis keluar dari Islam. Jangan sampai dia terbawa ajaran-ajaran bapak sembahyang dia hati-hati. Nah hati-hati malah dia bapak sembahyang dia berarti mendustakan Quran. Jangan jadi takut orang ikam dah. Kenapa jadi kada sembahyang? Aku jadi kada sembahyang ini kulir benar berarti ini masih meyakini sembahyang itu wajib tapi ini kulir. Tapi bapak ikam kada sembahyang ujarnya bapak sembahyang meluasi pembuit murtad itu jadi hati-hati bukan dia. Nah, hati-hati. Meluasi pembuit ya berarti ingkar lawan Quran, ingkar lawan hadis, ingkar lawan Nabi, keluar dari Islam. Nah, hati-hati ucap tuh yang meremeh-remehkan ibadah, jangan sekalipun sunnah, jangan diremehkan. Ke-9 perbuatan yang berturut-turut bergerak di dalam sembahyang hukumnya boleh selama ada 3 kali berturut-turut. Yang 3 kali berturut-turut itu adalah anggota yang besar-besar. Misal sembahyang Allahu Akbar merapaknya sampai 5 kali merapak luput terus. Nah 5 kali merapak itu betul ada? Betul. Karena anggota yang ganal, namanya anggota ganal. Ada lagi kita sujud keparakan sujud itu burit 2 kawan tersundul burit kawan gerak besok itulah pakai ini kopiah nah aja pas naik mujur akan itu caranya berarti sekali bergerak satu tangan tuh diangkat ujung-ujung kayak bergerak jarinya yang digerakkan. Nah jarinya yang digerakkan berarti 2 berturut-turut itu artinya tuh lakas kada ada jeda. Kalau tadi kan ada jeda kan itu berhenti dulu itu hanya nanti hitung tetap satu kali gerakan ada jeda itu satu ngarang 3 tuh 1, 2, 3 aman. Gerakan yang boleh berkali-kali itu adalah gerakan yang halus-halus. Belum beri contoh Allahu Akbar aja sekali tangannya enak aja. Nah, kayak ini tangannya, nah, ya, kayaknya mahir berokok atau mau di kawan ada kan rokok kawannya. Nah, ya kayak ini modelnya. Nah, batal sembahyangnya lah. Ada batal karena anggota halus ilat sama anggota halus hidung sama gurunya. Pak guru menggerakkan hidung 3 kali batal lah. Ada batal. Nah, anggota halus ada batal. Nah, itu Pak. Jadi menghadap bergerok, kayak ini caranya jalan kayak ini. Ini nanti ada yang musik jangan ini karena ini anggota danau tak Anda saja tangannya berarti satu gerakan hanya nah kayak ini
Mana berapanya anak 100 kali ya batalnya. Kali jari-jari kalau. Nah, jadi kita cara bergeraknya. Jadi ada dulu orang pada paham guru aja aneh-aneh takurannya, kemudian telinga bergerak guru 3 kali batal itu. Kali orang kata harus hidung pun guru, kemudian lubang guru aja, kamar lubang guru aja, atau ya bergerak betul aja, magimnya, itu orang kata batal. Nah, jadi mana kata harus dijaga, berjalan yang batal. Nah beda kalau orang Arab ada tukang-tukang kiri bulunya aja, nah, karena kayak orang pauset, nah, itu ada kawin tahan-tahan, jangan biar pamannya seumur hidup ada sah semuanya, sakit hati paman, boleh kok ditimpas orang, itu sudah jadi, sudah kebiasaannya kalau itu, atau bila sembahyang tuh dasar awaknya pun aja, ada orang sembahyang mungkin aja awaknya, nah, tahan ini awaknya tetap, dasar itu di wadah kami itu ada yang guru di ketujuh bergerak model Bismillahirrahmanirrahim sampai sujud aja berkisah-kisah kepalanya itu kada bakal karena sudah jadi tahan ini ya tetap enak itu. Nah, jadi sembahyang itu jangan berayun-ayun awak Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, jangan. Biasa aja Pak, bayun awak 3 kali gerakan tetap, jangan bayun. Nah yang ke-10 kejatuhan najis yang tiada dimaafkan. Nah, najis yang tiada dimaafkan apa? Tahi burung. Nah, jadi Allahu Akbar ya. Atau burung apa ya? Jarinya cerak jadi hidung gugurnya di hidung ini maka kalau dikikis ya jadi dibasuh berarti batal. Beda kalau misalnya tadi cacak karing dengan gugur, tak gugur di baju segerakan kaki kada batalnya sembahyang. Nah, ada yang tadi tahi burung tak di sini nih karena kalau katiknya besar dikatik mancing benar. Nah berarti batal sembahyangnya, tapi wudunya batal lah. Wudunya kada batal, karena wudu itu batal karena hadas, karena bekantut, bekami, behira, atau keluar air mani, atau haid. Nah itu batal wudu. Kalau nyatikan sudah wudu dan jajak tahi cacak, itu cukup dibasuh wudunya kada batal. Selama ini wudunya ini batal lah. Lalu wudu belum biasa, bagus kita jadi dulu wudu malahnya kalau batalkan wudu pertama ada. Nah jadi dengan segera dibuang itu, bila nyakanya kau dengan segera basah barangnya, mau kada mau batal ya sudah, basuh dulu barangnya itu. Nah kalau dibakar, yang dimaafkan itu jerawat, asal jangan dipicik, soalnya dipicik jerawat, wah dia tangannya, kikis. Nah ini kan sebagian aja ada jerawat sini meletus jerawat kan apa itu berdarah misalnya, tapi darahnya ada banyak, kadar darah ada banyak itu seperti ketika ininya titik besarnya 1 benggol, atau benggol benggol tuh duit 1000-an yang itu apa itu koin itu bilanya titikannya itu kalau segala itu berarti masih mampu dimaafin kada apa. Tapi berarti itu 2-an misalnya banyak darahnya, selitar darahnya, itu ada dimaafin lagi. Nah, itu luka aja ada misalnya diikut nyamuk, kekanyangan dia bawa meletus di baju putih pulang, habang, tapi di sini kayak benggol lah darahnya lah kira-kira. Ada berarti dimaafin kada? Dimaafin. Kalau bukan bayangnya. Ada orang apik dibasuhnya bajunya dulu, jangan ditakut-takut dia aja bagus lagi. Nah jadi darah nyamuk itu ada bapak. Nah jangan boleh menyinying di telinga, jatah lo sudah pakai tak ya. Kalau malah sengaja itu yang malapak, kayaknya berdarah di sini kan, mampu ya. Nah darah nyamuk, najis tapi sedikit lalu dimaafkan najisnya karena sedikit.
Kemudian sunat-sunat sebelum sembahyang. Nah, kira minggu tengah bulan yang akan datang. Nah, jadi kita ulangilah. Satu, yang menyebabkan batal sembahyang berkata dengan sengaja. Ya, kedua, berhadas kecil atau besar. Apa itu hadas? Bekantun, bekami, behira, keluar air mani atau haid. Nah, yang ketiga, membiarkan terbuka aurat. Yang keempat, membelakangi kiblat, batal sembahyang. Yang kelima, makan atau minum termasuk kesulitan kita ditaguk, batal. Ini ada kantong, nah ludahkan di sini. Nah, yang keenam, berdehem-dehem dari hajat. Nah, atau tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh, merubah niat hendak memutih kitapasan. Bilanya harinya hujan, aku batal sembahyang memutih kitapasan, batal sembahyangnya. Nah, yang ke-8, murtad. Yang ke-9, perbuatan yang berturut-turut, bergerak 3 kali berturut-turut tapi anggota yang enggak. Nah, belinya anak begeru bisa dipipi andaknya sekali gerakan. Nah, geru akan pada bapak. Nah, yang ke-10, kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Nah, itu jadi ada 10. Nah, kita ulang sambungannya. Sunat-sunat sebelum sembahyang. Wallahu a'lam.